Ke kebun jalan-jalan, ke kebun, orang ke kebun jalan-jalan ulah ke kota bosen. Bab 846 sampai 850. Kami masih belum tahu apa yang akan terjadi. Mungkin itu pencuri bintang, mungkin juga bukan. Tapi terlepas dari apakah itu pencuri bintang, semua orang harus bersiap, kata Zumanlin tanpa menoleh ke belakang. Dimengerti, Nona, saya akan segera memberitahu Anda agar semua orang dapat bersiap. Setelah Zhu Fengtang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Zumanlin berdiri di sana, menatap sensor, ditunjukkan di atas. Ada sebuah benda di depan, mendekati kapal dagang dengan cepat. Kalau terus begini, kedua belah pihak akan bertemu satu sama lain dalam 1 jam. Sekarang setelah kita menemukannya, tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Pertama, tentukan apakah benda tersebut hidup atau mati. Jika itu adalah benda mati, itu jelas bukan pencuri bintang. Itu mungkin sebuah meteorit yang melayang di kehampaan. Mereka dapat mengubah arah dan berkeliling. Jika makhluk hidup yang mengejar mereka, kemungkinan besar itu adalah pencuri bintang. Setelah tenang, Zumanlin berkata kepada staf yang mengoperasikan kapal dagang di ruang kendali, pelan-pelan dan gerakkan 30 derajat ke kanan. Ya, Nona, kemudian dia mengendalikan kapal dagang itu, mengurangi kecepatannya, dan menuju ke kanan. Zumanlin menatap benda yang mendekat dengan cepat di depannya. Begitu lawan bergerak saat mereka mengubah arah, maka pada dasarnya dapat ditentukan bahwa itu adalah pencuri bintang. Ibu, gadis kecil Zuzu dibangunkan oleh alarm dan menemukan bahwa ibunya tidak ada, jadi dia juga pergi ke ruang kendali. Zuzu, ibu sangat sibuk sekarang, cepat kembali tidur. Zumanlin membungkuk dan mengambil Zuzu dan berkata, Bu, aku tidak bisa tidur. Kamu sibuk dengan urusanmu, aku tidak akan mengganggumu di sini. Tidak, jika kamu di sini, itu akan mempengaruhi ibuku. Gadis kecil itu cemberut, katanya dengan sedih. Kenapa kamu tidak mencari kakak? Dia seharusnya sudah bangun sekarang. Zumanlin berpikir sejenak dan berkata, Oke, aku akan pergi bermain dengan kakakku. Gadis kecil itu segera berkata dengan gembira. Baiklah, pergilah bermain dengan kakak laki-lakimu. Jika dia bertanya, katakan saja ibu sedang sibuk sekarang, kata Zumanlin dan meletakkan gadis kecil itu di tanah. Baiklah, Bu, kalau begitu aku pergi, ayo, ayo. Gadis kecil itu melompat dan meninggalkan ruang kendali. Zumanlin terus fokus pada sensornya. Waktu berlalu menit demi menit. 1 menit kemudian, 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, 10 menit penuh berlalu. Benda di depannya masih tidak menunjukkan jejak pergerakan. Zumanlin merasa sedikit lega. Tidak perlu menyimpang, percepat dan lurus ke depan. Roger, kapal dagang itu mulai bergerak maju dalam garis lurus. Setengah jam kemudian, tidak ada pergerakan. 50 menit kemudian, tidak ada gerakan. 10 atau 20 menit lagi, kapal dagang dan benda yang bergerak cepat di depannya akan terhuyung. Hanya satu terhuyung, maka mereka aman. Nona, teriak Zhu Fengtang dengan gugup, berhenti bicara dan perhatikan baik-baik. Ini sangat penting sekarang. Begitu kami menemukan pihak lain bergerak ke arah kami akan segera mengaktifkan mode pertempuran, kata Zumanlin dengan serius. Dimengerti, Zhu Fengtang tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun beberapa anggota staf di ruang kendali tidak berbicara, mereka sangat gugup. Telapak tanganku dipenuhi keringat saat alarm berbunyi. Lindong tentu saja mendengarnya. Dia awalnya ingin mencari Zumanlin dan bertanya apa yang terjadi. Kemudian saya memikirkannya dan melepaskannya. Pengusaha seperti Zumanlin sedang melakukan perjalanan sepanjang tahun.
Setiap orang harus mempunyai rencana sendiri untuk menghadapi keadaan darurat. Kemungkinan besar dia tidak perlu khawatir. Lindong tidak tahu kalau ini pertama kalinya Zhu Manlin menjalankan perahu. Bahkan pebisnis yang bepergian sepanjang tahun pun takut bertemu geng pencuri bintang besar. Tapi pencuri bintang biasa tidak takut pada mereka. Lagi pula, saya berani berbisnis di luar. Kekuatannya tidak terlalu lemah. Lindong tidak keluar dan terus beristirahat di kamarnya. Hati sedang berpikir, bagaimana membuka situasi saat kita sampai di benua Cina Tengah. Dong dong dong, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Siapa? Lindong bertanya. Saudaraku, cepat buka pintunya. Ini aku, suara gadis kecil Zuzu terdengar di luar pintu. Zuzu, apa yang gadis kecil ini lakukan denganku? Keraguan dalam hati adalah keraguan. Lindong bangkit dan membuka pintu. Saya melihat seorang gadis kecil berdiri di luar pintu. Lindong berlutut dan bertanya, Zuzu, apa yang kamu lakukan dengan kakak? Saudaraku, ibu sangat sibuk sekarang dan tidak punya waktu untuk memperhatikanku. Dia memintaku untuk datang dan bermain denganmu. Lalu apa yang sedang disibukkan ibumu? Aku tidak tahu, gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Lindong tersenyum, apa yang bisa diketahui oleh seorang gadis berusia 7 tahun? Baiklah, kalau begitu, ibu tidak ada waktu luang, kakak ada di sini untuk bermain denganmu. Lindong menggendong gadis kecil itu, berbalik dan memasuki ruangan, menutup pintu dengan mulus. Terima kasih, kakak, gadis kecil itu masih sangat peka. Menempatkan gadis kecil itu di kursi, Lindong bertanya, apa yang ingin dimainkan oleh Zuzu kecil? Aku ingin mendengar kakakku bercerita padaku. Yah, itu bagus. Kakak akan menceritakan kepada Zuzu kecil sebuah cerita tentang putri salju dan 7 kurcaci. Lindong berpikir sejenak dan berkata, Oke, kakak, ceritakan padaku secepatnya. Lalu Lindong mulai menceritakan sebuah kisah kepada Zuzu. Seseorang berbicara dengan sangat serius, seseorang mendengarkan dengan lebih cermat. Ketika saya mendengar bahwa putri salju telah memakan apel beracun, gadis kecil itu akan memegang erat tangan Lindong, menunjukkan ketegangan dan kegelisahan batinnya. Tapi dia sangat bijaksana dan tidak bertanya keras-keras. Bahkan tidak menyela Lindong. Hingga Lindong sekadar menceritakan kisahnya, putri salju dan sang pangeran akhirnya hidup bahagia bersama. Gadis kecil itu menghela nafas lega dan tersenyum. Bagaimana, Zuzu, apakah cerita ini terdengar bagus? Lindong bertanya sambil tersenyum. Kedengarannya bagus, kakak. Beritahu aku satu hal lagi. Aku ingin mendengarkannya lagi. Kalau begitu izinkan aku menceritakan kisah lain kepadamu, kakak. Keduanya dengan gembira bercerita di dalam ruangan. Suasana di ruang kendali kapal dagang sangat tegang. Zhu Manlin menatap sensor itu. 5 menit lagi. Selama 5 menit berlalu, pihak lain masih tidak mengubah rutenya. Kedua belah pihak akan terhuyung, maka mereka aman. Hal ini menunjukkan bahwa pihak lain adalah meteorit, kapal dagang, atau suatu kekuatan yang kebetulan lewat. Lagi pula itu tidak akan menjadi pencuri bintang. Pastikan untuk tidak bergerak, Zhu Manlin berdoa dalam hati, bukan hanya dia. Zhu Fengtang, yang berdiri di dekatnya, juga sedang berdoa. Staf di seluruh kapal dagang berada dalam kondisi sangat tegang. Saat objek yang mendekat dengan cepat ini mengubah arahnya, ia menuju ke arah mereka. Pada dasarnya dapat ditentukan bahwa itu adalah pencuri bintang. Semua orang di kapal dagang berada dalam bahaya kematian. Hadapi pencuri bintang yang berspesialisasi dalam merampok kapal dagang yang lewat. Tidak mungkin untuk melarikan diri.
Bahkan jika mereka mulai mengubah arah begitu mereka menemukan pihak lain, tidak ada peluang. Peralatan bajak laut Bintang jauh lebih canggih daripada kapal dagang keluarga Zhu. Zhu Manlin dan Zhu Fengtang menatap sensor kapal dagang itu. Waktu berlalu perlahan seperti ini, setiap detik adalah siksaan bagi orang-orang di kapal dagang. Tiba-tiba, Zhu Manlin merasakan benda mendekat di depannya. Dan itu masih bergerak ke arah pesawat luar angkasa. Saat ini saja membuat jantung Zhu Manlin terangkat ke tenggorokannya. Dia takut dia terlalu gugup dan berhalusinasi. Dia segera mengusap matanya dengan kedua tangannya. Lihat lagi, apa yang dilihatnya langsung membuat matanya membelalak ngeri. Di sensor, titik cahaya di depan dengan cepat mendekati kapal dagang. Meski keduanya semakin dekat, namun ibarat dua garis sejajar di kiri dan kanan yang tidak pernah bisa berpotongan. Tapi sekarang, titik cahaya mengubah lintasan garis lurus. Mulai menyimpang menuju kapal dagang, mengikuti tren ini. Sebentar lagi keduanya akan berpotongan, pihak lain jelas datang untuk kapal dagang. Apakah Anda benar-benar bertemu dengan pencuri bintang? Kenapa hasilnya seperti ini? Mengapa takdir memperlakukannya seperti ini? Mengapa kamu tidak bisa memberinya kesempatan? Ada harapan tidak jauh di depan, dan kita akan segera tiba. Kini terdapat kesenjangan yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Zhu Manlin merasakan ketidakberdayaan yang kuat di hatinya. Saat dia bekerja di luar, dia pernah mengalami perlakuan tidak adil dari takdir, yang membuatnya kembali ke keluarga Zhu sendirian saat sedang hamil. Selama bertahun-tahun, seorang wanita bernama Zhu Manlin melahirkan putrinya Zhu Zhu. Berapa banyak kritik dan tekanan yang dia alami. Jangan bicara tentang dunia luar, bahkan orang-orang dari keluarga Zhu membicarakannya di belakang mereka. Kalau bukan karena putriku, Zhu Manlin tidak tahan lagi. Dia tidak ingin memikirkan apapun sekarang, dia hanya ingin membesarkan putrinya Zhu Zhu dengan selamat. Sampai dia bisa mandiri, tapi bahkan permintaan paling sederhana ini, takdir tidak akan memuaskannya. Mungkin saya menggunakan semua keberuntungan saya di paruh pertama hidup saya. Akibatnya, Zhu Manlin menjalani kehidupan yang menyedihkan selama sisa hidupnya. Dia dulunya adalah putri kebanggaan keluarga Zhu. Tidak hanya bakatnya yang kuat, penampilan cantiknya juga terkenal di kawasan bintang keluarga Zhu. Itu mempesona pewaris kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang datang untuk melamar melewati ambang pintu. Dan sekarang dia, kalaupun disebutkan, itu dalam bentuk lelucon. Zhu Fengtang juga melihat situasi di sensor. Dia berteriak ngeri, "Nona, itu datang ke arah kita. Apa yang harus kita lakukan?" Ketika staf lain di ruang kendali mendengar suara Zhu Fengtang, mereka semua menoleh dan melihat padanya dengan ketakutan. Pikiran Zhu Manlin juga sedang kebingungan saat ini. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana dia tahu apa yang harus dilakukan? Dalam situasi ini, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah berdoa agar pihak lain memungut sejumlah tol dan melepaskannya. Anggap saja sebagai cara untuk menghindari bencana dan kehilangan uang. Jangan pernah bertemu dengan pencuri bintang yang paling kejam. Jika tidak, harapan orang-orang di perahu ini, serta seluruh keluarga Zhu, akan pupus. Bang, Zhu Manlin sadar dan membunyikan alarm lagi. Woah, woah, woah. Seluruh kapal dagang membunyikan alarm yang menusuk lagi. Paman Fengtang, silakan turun dan siagakan seluruh kapal untuk bertahan melawan musuh asing, kata Zhu Manlin sambil menatap titik cahaya di sensor yang semakin dekat. Ya, Nona, setelah Zhu Fengtang menjawab, dia segera meninggalkan ruang kendali untuk menyampaikan perintah Zhu Manlin. Sekarang saya hanya bisa mengikuti pengaturan wanita muda itu. Nona,
Apakah kita perlu mengubah rute? Seorang anggota staf bertanya dengan hati-hati. Tidak ada gunanya, bahkan jika aku berbalik dan melarikan diri segera setelah aku menemukan pihak lain, itu tetap tidak berguna. Setelah ditemukan oleh bajak laut bintang, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri bagi kapal dagang seperti milik kita. Zhu Manlin mengguncangnya kepala dan berkata, lalu, apa yang harus kita lakukan, agar permintaan pihak lain tidak akan terlalu berlebihan? Melanjutkan perintah Zhu Manlin, seluruh kapal dagang mulai berubah. Tabung meriam energi muncul di sekitar kapal dagang, mempersenjatai kapal dagang seperti landak. Di saat yang sama, sistem pertahanan kapal dagang juga ditingkatkan menjadi yang terkuat. Jika Anda dekat dengan titik terang ini, Anda adalah pencuri bintang. Dengan kekuatan mereka yang kecil, tidak mungkin mereka bisa menjadi lawan. Tapi meski itu bukan lawan, tidak ada yang akan menganggapnya mudah. Semua orang akan bertarung sampai mati. Lindong masih menceritakan kisah Zuzu di dalam ruangan. Suara sirene menutupi suara bercerita Lindong. Tunggu sampai alarm berbunyi, Lindong Che bertanya, Zuzu, tahukah kamu suara apa itu? Kakak, ini alarm kapal, hanya akan berbunyi jika ada keadaan darurat. Kemudian alarm berbunyi 2 kali berturut-turut, sesuatu yang sangat penting pasti telah terjadi, bukan? Apakah kamu tidak mengkhawatirkan ibumu? Saudaraku, jangan khawatir, apapun yang terjadi, ibuku akan menanganinya dengan baik, kata gadis kecil itu dengan bangga. Mungkin di dalam hatinya, ibu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Semuanya bisa diselesaikan. Oh, apakah ibumu begitu kuat? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurut pendapatnya, itu hanyalah level penguasa alam puncak. Bahkan alam abadi pun tidak seberapa kuatnya. Ini adalah alam Singsu, keabadian sama banyaknya dengan anjing. Tempat di mana orang suci berjalan kemana-mana. Ketika Lindong pertama kali datang ke alam Singsu, dia melihat banyak ahli alam abadi dan 3 alam suci di sekte kaca warna-warni. Hal ini menyebabkan dia membuat kesalahan besar dalam menilai situasi di alam Singsu. Tentu saja, ibuku sangat berkuasa. Saat aku di rumah, jika ada yang berani menindasku, ibuku akan memukuli mereka hingga hidung mereka memar dan wajah mereka bengkak. Bahkan jika mereka kembali untuk mengeluh, tidak ada yang akan melakukannya. Berani menyusahkan ibuku. Lambat laun, tidak ada yang berani menggangguku. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya seperti burung merak kecil yang bangga. Lindong mengerti. Tampaknya keluarga Zhu tempat tinggal gadis kecil ini juga tidak begitu baik. Ini harus menjadi keluarga kecil. Tingkat penguasa dunia puncak dianggap sebagai kekuatan tempur tingkat teratas. Sekalipun ada alam abadi, pasti ada sangat sedikit, paling banyak hanya 1 atau 2. Karena Ibu Zuzu sangat berkuasa, mari kita terus bercerita. Lindong belum siap bertanya sekarang, tunggu sampai Zhu Manlin tidak bisa menyelesaikannya lagi. Dia pergi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jika dia bisa membantu, Lindong akan tetap membantu sesuai kemampuannya. Jika dia tidak bisa membantu, itu di luar kemampuannya, dan tidak ada yang bisa dilakukan Lindong. Sekarang dia mempunyai banyak tanggung jawab di pundaknya. Selain menyelamatkan saudari Hong, kita juga perlu melindungi keselamatan Yunxi dan yang lainnya. Tidak ada kecelakaan di sini, masih terlalu lemah. Lindong Xin menghela nafas. Oke, kakak, teruslah bercerita padaku. Ibu akan kembali menjemputku setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Sama sekali. Lanjutkan cerita yang belum selesai. Salah satunya adalah memiliki keyakinan mutlak pada ibunya. Ada yang merasa kekuatannya terlalu lemah dan memikul tanggung jawab yang berat, sehingga ia enggan menimbulkan terlalu banyak hal yang tidak relevan.
Ada kekosongan di suatu tempat di Starfight World. Sebuah kapal dagang yang membawa barang dan kapal perang yang dikendarai oleh pencuri bintang sedang berjalan berlawanan satu sama lain. Saat jarak antara kedua pihak semakin dekat, sebuah serangan tiba-tiba keluar dari kapal perang. Boom! Aku melihat cahaya terang menembus kehampaan. Dalam jarak sedekat itu, kapal dagang tidak sempat bereaksi dan langsung diserang. Seluruh kapal dagang berguncang hebat. Untungnya, pertahanannya telah ditingkatkan ke level terkuat. Serangan ini tidak menimbulkan kerusakan berarti pada lambung kapal. Namun, jika serangan tingkat ini dilakukan 2 kali lagi, itu pasti akan menembus pertahanan kapal dagang dan menghancurkannya sepenuhnya. Kapal dagang juga melambat selama serangan ini. Tujuan dari kapal perang tersebut bukanlah untuk menghancurkan kapal dagang, tetapi untuk memaksa mereka berhenti. Dengan begitu mereka dapat melakukan apa yang ingin mereka lakukan selanjutnya. Di kapal dagang, wajah Zhu Manlin menjadi pucat. Pihak lain menyerang secara langsung bahkan sebelum mereka bertemu. Benar-benar pencuri bintang, anggota staf lainnya juga tampak ketakutan. Saya benar-benar bertemu dengan pencuri bintang. Apakah mereka masih bisa keluar hidup-hidup? Lindong sedang bercerita. Lambung kapal bergetar hebat. Ah! Teriak gadis kecil yang ketakutan itu. Lindong segera berdiri dan memeluk Zuzu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kakak ada di sini. Zuzu, jangan takut, Lindong menghibur. Kedua kapal segera bertemu. Nona, apa yang harus saya lakukan? Berhenti atau bergegas? Seorang anggota staf di ruang kendali bertanya dengan gugup. Berhenti, kita tidak bisa terburu-buru. Serangan barusan hanya untuk membuat kita berhenti. Jika kita tidak mengetahui situasi saat ini, serangan berikutnya akan mampu menembus pertahanan kita. Zhu Manlin menghela nafas dan berkata tanpa daya. Kapal dagang berhenti. Kapal perang itu segera berhenti di seberang kapal dagang. Sebelum Zhu Manlin dapat berbicara, segera, sekelompok pencuri bintang turun dari kapal perang, berjumlah puluhan, dan menyebar mengelilingi kapal dagang. Aku ingin tahu apa yang ingin kalian lakukan ketika kalian menghentikan kami. Suara Zhu Manlin datang dari kapal dagang. Yo, itu perempuan, sepertinya kita beruntung hari ini. Hahaha. Tawa kasar seorang pria juga terdengar dari kapal perang. Segera setelah itu, tawa yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Hahaha, bosnya benar. Kita sudah lama tidak merampok seorang wanita. Sepertinya kita beruntung hari ini. Ya, aku sudah lama tidak menyentuh seorang wanita sehingga aku hampir lupa apa seorang wanita. Enak sekali. Tuan, jangan bunuh dia, tapi tinggalkan sup untuk kami minum. Siapa yang berkata sebaliknya? Tuan, kali ini kamu harus memikirkan saudara-saudaramu, dan kamu tidak bisa makan sendirian. Jangan khawatir semuanya, kita diberkati bersama. Bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu? Suara kasar itu terdengar lagi. Kamu mengatakan hal yang sama terakhir kali. Tapi kamu membunuh wanita itu sendirian, dan kemudian melemparkan mayatnya kepada kami. Kami adalah pencuri bintang, bukan orang mesum. Aku tidak bisa melakukan hal seperti memperkosa mayat. Hanya Ergo yang bisa melakukannya. Aku sudah menahannya terlalu lama. Siapa yang mau melakukannya sampai mati? Bagaimana jika kamu tetap melakukannya? Kamu menggigitku. Ahem, semuanya. Berhentilah berdebat, itu adalah kecelakaan terakhir kali. Siapa yang tahu wanita itu begitu lemah? Ini adalah apa yang Anda sendiri katakan. Oke. Melihat potensi Anda, karena ada seorang wanita di pedagang ini kapal, siapa yang tahu kalau akan ada yang kedua dan ketiga? Setelah itu, semua orang bisa berbagi satu, lalu semua orang bisa bermain satu sama lain setiap hari. Dan ketika mereka bosan bermain, mereka bisa bertukar satu sama lain.
Bukankah itu luar biasa? Mata para pencuri bintang lainnya langsung bersinar. Menatap kapal dagang tak jauh dari situ. Rasanya seperti kucing mencium bau amis. Ya, bagaimana jika ada banyak wanita di kapal dagang ini? Lalu mereka segera menjadi makmur, setiap orang mendapat satu, dan Anda dapat mengubahnya ketika Anda bosan. Ini sangat keren. Percakapan mereka terdengar di telinga orang-orang di kapal dagang. Hati Zhu Manlin mencelos, dan wajahnya menjadi pucat, hampir tidak ada bekas darah. Dengarkan percakapan kelompok pencuri bintang ini, dia tahu bahwa pihak lain adalah tipe pencuri bintang yang paling ditakuti. Kemanapun pencuri bintang ini pergi, itu sama sekali tidak berguna. Semua uang dan barang dirampok, laki-laki dibunuh, dan perempuan ditangkap dan dijadikan objek nafsu hingga disiksa sampai mati. Ini sudah berakhir, bertemu dengan pencuri bintang semacam ini. Apakah ada kemungkinan untuk tetap hidup? Menarik pria pada penampilan Anda. Zhu Manlin sudah memikirkan nasib tragisnya setelah ditangkap. Tidak, dia tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Sekalipun kamu mati, kamu harus mati dengan bersih. Tapi bagaimana dengan Zuzu? Dia masih sangat kecil. Kehidupan yang hebat masih menunggunya. Dia tidak seharusnya mati seperti ini. Dan Lindong, benar, dan Lindong, mungkin ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, Zhu Manlin teringat pada Lindong, seorang pemuda misterius. Apa ketidakpastian di kapal ini? Hanya Lindong. Bahkan jika dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka sama sekali tidak ada harapan. Jika begitu, mungkin dia hanya bisa menggunakan dirinya sendiri untuk menukar peluang kelangsungan hidup Lindong dan Zuzu. Pencuri bintang ini tidak berani setuju. Dia bunuh diri di depan mereka. Zhu Manlin percaya pada ketertarikannya pada pria. Para wanita cabul yang tidak tahu malu ini tidak akan melihatnya mati. Lakukan saja. Apa yang menanti Zhu Manlin adalah kehidupan yang mengerikan hingga kematiannya yang menyakitkan. Untuk putrinya sendiri, Zhu Manlin akhirnya memutuskan untuk mengambil resiko. Perempuan pada hakikat lemah, namun ibulah yang kuat. Kalimat ini sangat tepat untuk diterapkan pada Zhu Manlin saat ini. Zuzu tidak memiliki anak, dia pasti tidak akan memilih cara ini. Saya lebih baik mati daripada menjadi sasaran nafsu para pencuri bintang ini dan disiksa sampai mati oleh mereka. Anggota staf lain di kapal dagang semuanya tampak ketakutan. Mereka juga tahu bahwa mereka telah bertemu dengan kelompok sampah paling kejam di antara pencuri bintang. Hari ini sepertinya akan hancur. Kami hanya bisa bertarung sampai mati. Mata yang awalnya ketakutan perlahan menjadi tegas. Bahkan jika mereka mati, mereka akan membuat para pencuri bintang ini membayar harga yang pantas. Semua orang siap berangkat, dialog tanpa malu-malu dari para pencuri bintang ini. Tentu saja, Lindong juga mendengarnya. Semakin dia mendengarkan, semakin dalam kerutan Lindong. Sikap mereka terhadap wanita membuat Lin Dongxin sangat marah. Apakah kamu manusia? Bahkan lebih buruk dari binatang. Jangan beritahu aku pada giliranku. Bahkan mayat pun tidak luput. Lin Dong tidak sabar untuk segera mengambil tindakan dan membunuh mereka semua. Biarlah para bajingan ini juga merasakan perasaan didominasi oleh rasa takut akan kematian. Tapi dia menahan diri untuk saat ini. Sekarang bukan waktunya. Sebelum mengetahui kekuatan musuh, Lindong masih siap menunggu dan melihat. Sister Lin seharusnya punya caranya sendiri untuk menghadapinya. Mengambil tindakan dengan tergesa-gesa hanya akan memperburuk keadaan. Percakapan pencuri bintang tidak berlangsung lama. Mereka juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Hanya dengan membajak kapal dagang di depan kita bisa perlahan menikmati buah kemenangan. Adapun berapa banyak wanita yang berada di kapal dagang?
Apakah mereka mengetahuinya segera setelah perampokan? Di mata para pencuri bintang ini, kapal dagang kecil ini, bahkan tidak ada tandanya. Sekilas Anda dapat mengetahui bahwa itu pasti milik suatu keluarga kecil. Ingin mencoba keberuntunganku, jika kita bisa mencapai benua Cina Tengah dengan selamat. Nilai muatan di kapal bisa meningkat 10 kali lipat, bahkan puluhan kali lipat. Ini jauh lebih baik daripada menjual ke rumah dagang besar itu. Namun hal ini mempunyai risiko. Jika tidak hati-hati, bukan hanya barangnya saja yang hilang, tapi nyawa Anda pun bisa tidak terselamatkan. Ini adalah kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya di setiap sudut alam bintang kekosongan. Mengetahui bahwa ada pencuri bintang yang bercokol di pintu masuk lubang cacing di benua Cina Tengah, masih menjadi alasan untuk mengambil risiko. Lagi pula, keuntungannya sangat besar. Selama Anda berhasil sekali, Anda bisa mendapatkan imbalan yang besar. Bila manfaatnya cukup besar, akan selalu ada orang yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk mencobanya. Apalagi ada tim patroli yang dikirim oleh benua Cina Tengah untuk berpatroli di sekitar pintu masuk berbagai lubang cacing. Peluang keberhasilannya masih sangat tinggi. Jika Anda bertemu dengan pencuri bintang, itu hanya berarti Anda sangat tidak beruntung. Oke, semuanya, berhenti ngobrol dan mulai bisnis dulu, kata pria yang dikenal sebagai bos. Sekarang bos telah berbicara, semua orang siap untuk bekerja. Pada saat ini, Zhu Manlin tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan lantang. Apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin Anda lakukan? Apakah Anda perlu melakukannya? Bertanya, saat kamu bertemu dengan beberapa saudara kita, tentu saja, bunuh mereka semua dan curi semuanya, jawab bajak laut Yuxing sambil tersenyum. Kalian pencuri bintang telah melakukan begitu banyak kejahatan. Apakah kalian tidak takut akan pembalasan? Zhu Manlin mengumpat dengan marah. Dia benar-benar bertemu orang-orang ini, tidak peduli seberapa banyak dia berkata, itu tidak ada gunanya. Kecuali Anda lebih kuat dari lawan. Jika tidak, mereka tidak akan bisa melepaskan kapal dagang manapun. Retribusi, hahaha. Saya telah menjadi bajak laut bintang selama bertahun-tahun, dan jumlah orang yang mati di tangan saya bukan 10.000, tapi mungkin 1.000, dan kebanyakan dari mereka disiksa sampai mati. Wanita ini, kamu bilang di mana retribusinya? Kenapa aku tidak melihatnya? Kalau ada retribusi biarlah yang datang padaku. Dia adalah pemimpin kelompok pencuri bintang ini. Ia juga disebut bos besar oleh orang-orang di bawahnya. Telah berada di sekitar area ini selama bertahun-tahun. Metode yang digunakan sangat kejam. Lakukan saja. Sama sekali tidak akan ada seorang pun yang masih hidup. Namun, dia relatif sadar diri. Mereka hanya merampok kapal dagang milik keluarga kecil seperti ini. Jangan pernah menyentuh kapal komersial besar. Itu sebabnya saya bisa hidup sampai sekarang. Orang-orang melakukannya, dan Tuhan memperhatikan, cepat atau lambat, kalian sampah dan sampah akan mendapatkan hari mereka. Dan inilah saatnya bagi kalian untuk menebus dosa orang-orang yang mati di tangan kalian. Zhu Manlin terus mengutuk. Karena akhir ceritanya tidak bisa diubah, setidaknya Anda harus merasa nyaman memarahi diri sendiri. Benarkah? Kalau begitu cepatlah datang, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi tidak peduli aku bisa datang hari itu atau tidak. Gadis kecil sepertimu ini tidak akan punya kesempatan untuk melihatnya. Dari suaramu, kamu seharusnya sangat tampan. Tunggu sebentar. Aku akan membiarkanmu merasakan kegembiraan seorang wanita. Aku harap kamu bisa menanggungnya. Jangan seperti wanita itu terakhir kali. Dia kehabisan energi sebelum aku bisa menikmatinya sepenuhnya diriku sendiri. Hahaha. Kamu, bajingan, sampah. Jika ibumu tahu bahwa dia melahirkan seorang bajingan sepertimu yang melakukan segala macam kejahatan,
Dia pasti ingin mencekikmu sampai mati untuk mencegahnya kamu dari menyakiti orang lain sekarang. Oke, sangat bagus, sangat bagus. Aku menyukainya. Untuk wanita galak sepertimu, ketika aku menahanmu nanti, aku harap kamu masih bisa mengutukku daripada mengeluh dan memohon belas kasihan, kata kepala sekolah dengan murung. Tapi dia sudah terbiasa. Selama bertahun-tahun, saya terlalu banyak dikutuk ketika saya membunuh orang. Begitu orang lain tidak melihat harapan untuk bertahan hidup. Ini akan menarik segala jenis pelecehan yang vulgar. Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan saya menjadi terbiasa. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil, teriak Zhu Manlin. Benarkah? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat serta mengambil tindakan. Puluhan pencuri bintang yang mengelilingi kapal dagang segera mengambil tindakan. Tapi Zhu Manlin juga bukan seorang vegetarian. Meski merupakan kapal dagang pengangkut barang, namun setelah dimodifikasi, cara menyerang dan bertahannya tidak terlalu lemah. Dengan jarak yang begitu jauh dari keluarga Zhu ke benua Cina Tengah, pasti akan banyak terjadi kecelakaan. Diperlukan sarana untuk mengatasi beberapa masalah sederhana. Setelah pemimpin pencuri bintang menyerukan tindakan, Zhu Manlin juga langsung berbisik, semua serang. Boom, 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 semua laras senjata di kapal dagang menembakkan meriam energi, menembaki pencuri bintang yang sedang bergegas. Hanya saja para pencuri bintang ini semuanya berada pada level kosmik. Kebanyakan dari mereka adalah level Lord dan level Lord Domain, dan ada hampir 10 level Lord Dunia. Meriam energi tidak banyak berguna bagi mereka. Paling-paling, itu hanya akan memperlambat pendekatan mereka ke kapal dagang. Sementara meriam energi terus menembak, pencuri bintang juga terus mendekati kapal dagang. Yang tercepat secara alami adalah beberapa penguasa alam, dan kemudian penguasa domain. Level Lord sedikit lebih terpengaruh oleh meriam energi, sehingga hanya bisa mendekat secara perlahan. Nona, apa yang harus saya lakukan? Lawan terlalu kuat. Serangan kita tidak akan banyak berpengaruh. Yang lebih kuat dapat dengan mudah menghindarinya dan sudah mendekati kapal dagang, tanya Zhu Fengtang sambil menyeka keringat dingin di kepalanya. Zhu Manlin mengertakkan gigi peraknya dan memandangi pencuri bintang yang semakin mendekat. Tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Jika hanya ada lusinan pencuri bintang yang mengelilinginya, yang terkuat tidak akan berada di puncak level penguasa alam. Dengan kekuatan tingkat penguasa alam puncaknya, ditambah dengan kekuatan tingkat penguasa alam akhir Zhu Fengtang, dan beberapa ahli tingkat penguasa alam awal dan awal yang telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa, dia masih bisa bertarung. Namun, beberapa pemimpin pihak lain masih berada di kapal perang tersebut. Merekalah yang paling berbahaya. Bahkan jika orang-orang yang berkumpul ini ditangani, mereka masih belum bisa menandingi para pemimpin. Zhu Manlin menebak, kelompok pencuri bintang ini setidaknya adalah setengah dari alam abadi, dan kemungkinan besar mereka adalah bos besar. Adapun berapa banyak level penguasa dunia puncak yang ada, sulit untuk mengatakannya. Jika semua kekuatan ini digunakan, dapat membunuh mereka secara instan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang adalah menunda. Dibutuhkan 1 menit untuk menunda. Meski tidak berhasil, hanya itu yang bisa Anda lakukan. Tingkatkan pertahanan ke level terkuat dan biarkan orang-orang ini menyerang. Berapa lama itu bisa bertahan? Tanya Zhu Manlin. Lawan memiliki hampir 10 ahli tingkat penguasa alam, dan sisanya adalah tingkat penguasa dan tingkat penguasa domain. Jika tidak ada serangan itu sekarang, mereka bisa bertahan selama setengah jam. Sekarang hingga 10 hingga 15 menit, itu tergantung pada detailnya. Akankah orang-orang ini menyerang dengan seluruh kekuatan mereka? Kata Zhu Fengtang. Bagaimana jika kita menggunakan meriam energi untuk mengganggu mereka?
maka itu pasti akan memakan waktu lebih lama, tapi itu tidak akan terlalu lama. Apa yang harus dilakukan? Tapi Nona, ini tidak akan menyelesaikan masalah apapun semua. Pada akhirnya, mereka akan tetap terbuka. Kita masih tidak bisa melarikan diri. Lakukan apa yang saya katakan, ya, Nona. Hampir 10 pencuri bintang tingkat penguasa dunia pertama kali datang ke kapal dagang dan kemudian menyerang pertahanan kapal dagang. Kemudian pencuri bintang tingkat penguasa domain juga tiba, dan yang terakhir tiba adalah pencuri bintang tingkat raja. Lusinan alam kosmik mulai terus-menerus menyerang kapal dagang. Zhu Manlin memerintahkan kapal dagang untuk terus menggunakan meriam energi untuk mengganggu pencuri bintang ini, tetapi hal itu tidak banyak berpengaruh. Bagaimanapun, meriam energi sudah mati, orang-orang masih hidup. Selain itu, meriam energi yang dipasang di kapal dagang keluarga Zhu memiliki level yang terlalu rendah, dan tidak terlalu efektif bagi mereka yang kuat di alam semesta. Namun Zhu Manlin tetap memutuskan untuk melakukan ini, hanya untuk memperpanjangnya sedikit lebih lama. Lin Dong ada di dalam kamar, jadi pertama-tama dia melepaskan sedikit energi mentalnya dan keluar untuk menyelidiki situasinya. Meskipun Baili Yanhong memintanya untuk mencoba tidak menggunakan kekuatan mental sampai dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi dia juga mengatakannya, kekuatan mental adalah sesuatu yang hanya muncul pada tingkat tertinggi alam abadi. Lin Dong tidak berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi akan datang untuk merampok kapal dagang keluarga Zhu, yang bahkan tidak memiliki alam abadi. Orang kuat di level ini juga merupakan eksistensi tingkat tua di sekte kaca warna-warni. Bagaimana dia bisa melakukan hal memalukan seperti itu? Ini sungguh berlebihan. Selama Anda tidak bertemu siapapun yang memiliki kekuatan psikis. Kekuatan mental Lin Dong tidak akan terungkap. Dia bisa menggunakannya dengan percaya diri. Sambil menghindari meriam energi, para pencuri bintang juga terus-menerus menyerang kapal dagang. Kemampuan pertahanan kapal dagang juga terus menurun. Ikuti tren ini, mungkin dalam waktu sekitar 20 menit, pertahanan kapal dagang akan hancur total. Di kapal perang, inti dari kelompok pencuri bintang ini berkumpul untuk menonton pertunjukan. Ada sebanyak 7 orang. 3 di antaranya berada di alam abadi setengah langkah, dan 4 di antaranya berada di puncak tingkat penguasa alam. Kekuatannya jauh melebihi imajinasi Zhu Manlin. Dia berpikir bahwa kelompok pencuri bintang ini hanya memiliki satu pemimpin yang berada di alam abadi setengah langkah. Saudaraku, ini terlalu lambat. Bagaimana kalau aku naik saja dan menghancurkan pertahanan lawan? Tidak, lagi pula mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Kakak ketiga, bukankah menyenangkan membuat mereka menderita dalam keputusasaan? Tapi saudaraku, aku takut bagaimana jika mereka tidak tahan dengan keputusasaan seperti ini dan bunuh diri, lalu kita cukup mengambil air dari keranjang bambu dan semuanya sia-sia. Kami akhirnya bertemu wanita dan kami tidak bisa membiarkan mereka mati seperti ini. Jangan khawatir, mereka tidak akan bunuh diri. Kalau tidak mereka akan segera melakukannya. Jadi mengapa mereka menolak begitu gigih? Selama masih ada secercah harapan, tidak ada yang mau mati. Bunuh diri juga membutuhkan sejumlah keberanian. Baiklah, saudaraku, boom, 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 bang, 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 bang. Berlalu dengan suara berbagai serangan kacau. 5 menit kemudian, kekuatan pertahanan kapal dagang masih 30%. 10 menit kemudian, kekuatan pertahanan kapal dagang masih 20%. 15 menit kemudian, kekuatan pertahanan kapal dagang masih 10%. Zhu Manlin melihat pertahanan yang menurun. Hatiku sudah putus asa. Dalam 5 menit, pertahanan kapal dagang akan ditembus.
Apa yang dapat Anda lakukan dalam 5 menit? Cukup baginya untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada anak-anaknya. Paman Feng Tang, mohon perintahkan semua orang untuk bertahan dan jangan putus asa. Saya akan melihat bagaimana keadaan Zuzu. Setelah Zhu Manlin selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan ruang kendali tanpa menunggu Zhu Fengtang untuk menjawab. Dia fokus pada pencuri bintang. Tanpa diduga, titik cahaya lain muncul di sensor kapal dagang. Dan titik cahaya ini sangat dekat. 10 menit lagi kita akan sampai di lokasi kejadian. Bisakah pertahanan kapal dagang bertahan lebih dari 10 menit? Ini jelas mustahil. Dalam 5 menit berikutnya, pertahanan kapal dagang akan ditembus oleh puluhan alam kosmik. Saat itu, semua orang di kapal akan terkena serangan lawan. Termasuk para bajak laut bintang di kapal perang seberang. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa ada benda yang mendekat dengan cepat. Lin Dong menyebarkan kekuatan mentalnya sedikit demi sedikit. Akhirnya, situasi di tempat kejadian dapat dipahami dengan jelas. Tiba-tiba aku menghela nafas lega, apalagi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bahkan tidak ada level dominator, itu hanya 3,5 langkah alam abadi, dengan sekumpulan alam kosmik. Selama Lin Dong menggunakan tubuh emas Dharma abadi, dia bisa menyingkirkan semuanya dengan satu tamparan. Bahkan jika dia berada di galaksi Bima Sakti terakhir kali, dia membunuh klan Jiao berkepala 9 dengan satu tamparan, seperti 5 alam abadi setengah langkah dari dinasti surgawi. Dalam menghadapi keabadian sejati, alam keabadian setengah langkah juga hanyalah seekor semut. Itu hanya sedikit lebih kuat dibandingkan dengan alam semesta. Ketahui situasi spesifiknya, Lin Dong tidak lagi cemas. Dia mulai menggoda gadis kecil Zuzu lagi. Zuzu, di mana ayahmu? Apakah dia ada di kapal ini? Lin Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia merasakan hal itu dengan kecantikan wanita cantik Zhu Manlin ini. Pria yang kamu cari pasti baik. Tapi Lin Dong sudah berada di kapal selama berhari-hari, dan dia tidak pernah mendengar Zuzu memanggilnya ayah. Dia tidak bisa memahaminya. Bagaimana bisa seorang pria membiarkan istri dan putrinya melakukan pekerjaan berbahaya seperti itu? Seandainya dia tidak berada di kapal hari ini, dengan kekuatan orang seperti Zhu Manlin. Menghadapi sekelompok pencuri bintang yang dipimpin oleh 3 alam abadi setengah langkah. Kematian yang pasti, menghadapi kekuatan absolut. Intrik apapun sia-sia. Terlebih lagi, sejauh ini Lin Dong belum mengetahui apakah Zhu Manlin memiliki konspirasi untuk menangani kelompok pencuri bintang ini. Pernah ditangkap oleh kelompok pencuri bintang ini. Nasib wanita cantik Zhu Manlin ini bisa dibayangkan. Tidak, gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu ayahmu ada di rumah?" Lin Dong bertanya lagi. Tidak, gadis kecil itu terus menggelengkan kepalanya. Lalu di mana dia? Lin Dong semakin penasaran sekarang. "Saudaraku, aku tidak punya ayah," kata gadis kecil itu dengan sedih. "Tidak ada ayah? Bagaimana mungkin, tanpa ayah, dari mana asalmu?" "Ibuku bilang ayahku meninggal sebelum aku lahir. Jadi aku tidak pernah punya ayah, dan aku belum pernah melihatnya tumbuh dewasa." "Apa?" Lin Dong tertegun, "Mati, jadi begitu." Pantas saja Zhu Manlin mengajak putrinya keluar untuk melakukan pekerjaan berbahaya seperti itu. Ternyata suaminya sudah meninggal. Dia baru saja mengatakannya. Pria mana yang akan menikahi wanita seperti Zhu Manlin dan tidak menggendongnya? Bagaimana dia bisa membiarkannya melakukan pekerjaan berbahaya dengan putri cantiknya? Jika Anda menghadapi situasi ini hari ini, tapi Anda tidak akan pernah bisa kembali. Maafkan aku, Zuzu, kakak seharusnya tidak menyebutkan kesedihanmu, kata Lin Dong dengan sedikit permintaan maaf. Tidak apa-apa, kakak. Meskipun aku tidak punya ayah,
Aku punya ibu terbaik di dunia. Lin Dongxin hanya bisa menghela nafas. Gadis kecil ini terlalu peka. Dia juga menginginkan anak perempuan seperti ini di masa depan. Zuzu sangat baik. Jika menurutmu begitu, ibumu pasti akan bahagia untukmu. Saudaraku, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Gadis kecil itu memandang Lindong dan berkata dengan serius. Zuzu, kamu bilang selama kakak bisa melakukannya, dia pasti akan membantumu menyelesaikannya. Lindong berjanji sambil menepuk dadanya. Menurut pendapatnya, alam abadi miliknya sendiri. Bukankah mudah untuk memenuhi permintaan seorang gadis berusia 7 tahun? Kakak, aku ingin kamu menjadi ayahku. Oke, mulai sekarang, kamu dan aku serta ibuku akan menjadi satu keluarga dan kita tidak akan pernah terpisah, kata gadis kecil itu sambil tersenyum. Lindong langsung bingung saat mendengar permintaan ini. Bersambung.